Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu ya. Dari malam tadi tiba kembali lebih tinggi. Satu perjalanan yang tak sengaja. Kenapa? Bulan 2 kemarin sudah sampai di Kalimantan. Lalu waktu anak saya ambil tiket untuk pulang, ternyata yang dia bayar itu untuk tanggal 4 Mei. Padahal kami mau pulang bulan 2 kemarin ya. Jadi itu belum untuk bulan Mei, nggak bisa di reschedule saudara. Akhirnya dia pulang bulan 2, dibilang bulan terakhir kemarin dan pulang ya. Puji Tuhan, ada family time kemarin sekali tanggal sebungsu ya, Kevin datang dari pasar dan kami sama-sama selama 5 hari. Kalau Tuhan berkenan, nanti hari Pentekosta wilayah, hari Pentekosta kita tanggal 19, Kevin juga berencana ikut datang dari pasar. Demikian juga bisa datang untuk ikut sama-sama di hari Pentekosta ya. Tapi Justin juga ikut karena tanggal 15 dia rencanakan ada satu kunjungan ke pabrik industri alat berat di Cina saudara, selama kurang lebih 8-9 hari dia di Cina. Dan biarlah kita berdoa acara yang sama-sama kita sudah doakan sama-sama memperkayasa. Jujur, tadi waktu pertama kali datang ke ruangan ini, saya merasakan pressure yang luar biasa ya. Lagu pertama itu rasanya kita seperti mengalami tekanan, roh kudus ketika bebas ya. Ada tekanan, ada pressure. Saya bersama bernyanyi, saya tahu kalau saudara merasakan dan berdoa, kita sekarang mengalami kebenaran. Puji Tuhan. Kita buka sama-sama kitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita membuka dalam ayat yang kelima. Kolose pasal 3, kita membaca dalam ayatnya yang kelima. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Coba saya katakan dulu, jujur, adakah di antara yang hadir ini yang saat ini punya jimat? Gak ada ya? Gak ada yang berkata. Saya pernah melayani di Gunung Story, KKR yang hadir lebih 150 orang, gembala-gembala dan musuh-musuh. Siap khotbah, saya tanya, siapa di sini yang punya jimat? Aku bagi, langsung yang tinggi. Lebih semangat, punya jimat. Bukan ikan pinggang, bukan dompet, bukan dalam mahal-mahal. Aku kaget, cincin, punya jimat. Itu tahun 93 tahun lain. Gak ada yang dikatakan waktu ditanya siapa yang punya jimat. Ditanya lagi siapa di sini yang penyembah berhala. Pasti gak ada. Tapi hati-hati, ayat ini katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
Kapan Tuhan singkir dari semua keburukan? Bangga dengan pemuda remaja yang menandakan. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu sudah. Kalau pemuda remaja yang dibawa jiwa saja akan banyak jiwa-jiwa ya. Selamat buat pemuda remaja, terima kasih kepada pembina dan para pengurus. Selamat. Kalau para pemuda remaja ini Tuhan pakai membawa jiwa, aku lihat tadi Kevin bahasa itu berikutnya di bibir Tuhan berkati. BNI yang berikutnya Tuhan berkati. Itu anggota para pemuda remaja ya. Biar ya. Tapi jujur, hai pemuda remaja, kapankah Tuhan membuang semua keburukan itu? Apakah waktu kita ditumpang di tangan di sini? Apakah engkau mendapat kebaktian pemuda? Kapankah Tuhan membuang keburukan itu? Dia perlu kerjasama, saudara. Ayat ini katakan, matikanlah. Siapa yang matikan? Saudara dan saya. Matikanlah dalam dirimu. Jadi masing-masing kita tak matikan dalam diri orang, tapi kita matikan dalam diri kita. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan. Kalau kita yang sama kita yang sama pendapat umum, kita yang sama standar umum, mana paling jahat? Kalau ada seorang hamba Tuhan mengerjakan yang ini, mungkin yang paling nampak itu bercabulan, orang cabul dia, begini dia, itu sepertinya sudah. Tapi orang lupa bahwa yang terakhir ini, serakah ini, itu sama dengan perjalanan. Serakah ini sama dengan kenajisan. Serakah ini sama dengan hawa nafsu, sama dengan nafsu jahat, sama dengan penyembahan berhala. Satu dosa yang paling menjijikkan di mata Tuhan, paling keji di mata Tuhan, penyembahan berhala. Karena orang berpaling dari menyembah Tuhan menjadi menyembah berhala, berhala yang bernama keserakahan, material, duniawi, dan lain sebagainya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Di waktu dalam penerbangan ada banyak sekali Tuhan kasih rem. Jadi kalau saudara mau berpergian naik pesawat, bawa kita benar, bawa gadget, bawa iPad, bawa iPhone. Coba selama kau terbang, kau baca. Terbang ke Jepang kemarin, coba baca kita. Mungkin gak tahan sampai 7 jam, mungkin 4 jam baca dan rasakan bagaimana indahnya di ketinggian sekian puluh ribu kaki. Kau bisa mendapatkan rema yang luar biasa. Saya mendapatkan rema yang luar biasa dalam Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal 7, coba kita lihat. Puluhan kali aku membaca kitab ini, tapi jujur kemarin disingkapkan. Yosua pasal 7 kita baca dalam ayat 1. Dosa dan hukuman akan, tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau saudara membaca kitab Yosua, maka kita bisa pastikan semua orang Israel yang ada dalam kitab ini itu berumur di bawah 40 tahun, kecuali Yosua sebenarnya. Jadi kalau ada penatua disebut di sini, saudara, pemimpin itu perlu tahu ke bawah. Karena semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu sudah mati di perjalanan. Yang sampai ke tanah Kanaan itu cuma Yosua dan Kaleb dan yang lain di jalan.
Jadi semua ini generasi 40 tahun ke bawah. Golden Age, usia emas, usia produktif, usia paling sudah hebat-hebatnya. Dan kalau sudah membaca kitab Joshua ini, berarti semua orang Israel yang ada di situ adalah orang-orang pilihan. Karena tidak sedikit juga orang yang lain di jalan mati juga, karena mereka ikut dalam pemberontakan kepada Tuhan. Termasuk Akan ini. Jadi mereka orang-orang pilihan. Kenapa? Karena jutaan orang yang keluar dari Mesir dan yang juga lahir di jalan tidak dapat kesempatan, jangankan sampai melihat tanah Kanaan aja tidak dikasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam pasalnya Joshua, pasalnya coba kita lihat pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga kita melihat Yosua pasal yang ketiga. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-1. Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalam mereka sana sebelum mereka menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjadi seluruh perkemahan dan seterusnya. Kita melihat di sini bagaimana ada persiapan. Ada persiapan untuk mereka sampai ke tanah Kanaan. Kalau saudara tanya apa tanah Kanaan itu? Yang mana ya tanah Kanaan itu? Israel sekarang. Jadi Israel yang ada saat ini di Timur Tengah, itulah tanah Kanaan yang dituju oleh bangsa Israel dari Mesir dulu. Makanya biar seluruh dunia melawan orang Israel, mereka akan melawan. Kenapa? Itu tanah Kanaan. Dari mana? Dari Tuhan. Ada persiapan. Jadi semua orang dalam kitab Joshua ini ikut mengadakan persiapan, termasuk Akan ikut disunat karena mereka perlu disunat. Ikut disunat. Akan juga lihat mujizat bagaimana sungai Yordan. Waktu Tuhan berikan Joshua, suruh imam-imam berjalan ke depan. Nanti kasih jarak 2000 hasta supaya kalau tiba-tiba aku suruh berhenti, jangan orang seorang ini yang kira-kira begitu. Kalau tiba-tiba aku suruh belok, jangan orang kasih jarak 2000 hasta 900 meter. Nanti suruh imam-imam menyeberang duluan ke depan, membawa tangan. Begitu imam-imam menginjak kaki di sungai Yordan kering, tempat itu kering, air berhenti dari hulu dan membentuk dinding. Bayangin saudara, air yang datang itu begini bagaikan tembok, kita pegang air tapi nggak tumpah. Kalau ada sekarang dinding air di sini, itu viral di seluruh dunia. Orang Israel yang sampai ke Jericho ini di sungai Yordan mereka mujizat Tuhan. Bagaimana tembok air sama seperti pada waktu Musa memimpin menyeberang Laut saudara. Bagaimana laut menjadi kering di 2 titik. Orang bisa pegang airnya, tapi airnya nggak tumpah. Itu mujizat yang luar biasa. Mungkin 1 jam, mungkin 1 hari, mungkin 1 minggu, tapi selama musim panen dikatakan di situ. Seberang sungai Yordan itu mereka mengalami makan roti pertama setelah puluhan tahun mereka hanya makan mana.
tiba-tiba ada iklan di bawah. Iklannya 18 plus, 21 plus. Aku buka itu, iklannya iklan porno. Bukannya kita. Sekarang kenajisan terpampang di depan mata saudara. Sekarang kenajisan memanggil-manggil saudara. Kita melihat bagaimana akan ia seorang diri sebenarnya. Pasal 7 saudara, orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena akan dikasih binzat di binzera dan sebagainya, mengambil sesuatu. Kalau saudara perhatikan Joshua 7 dan Joshua 8, kita lihat bagaimana dinamisnya. Saya pakai kata dinamisnya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya pakai kata pelan. Kenapa? Pasal 7 Tuhan bilang takutkan Jeriko, emas, perak, barang-barang berseterbang jangan kau sentuh, itu khususkan untuk aku. Tapi pasal 8 Tuhan suruh Israel menyerbu Ai, negeri Ai. Tuhan bilang jangan ambil semua untuk kalian. Nah, di pasal 7 dia melarang, di pasal 8 ambil semua. Artinya apa? Tuhan mau kita tahu. Ada kalanya dia suruh kita ambil, ada kalanya kan usir orang itu, usir. Ada kalanya kan tolong orang itu, ada kalanya singkirkan orang itu, bantu orang itu, binasakan mereka semua. Tuhan mau kita tahu. Nah, dalam pasal yang ke-7 Tuhan melarang jangan ambil barang-barang emas perak khususkan untuk aku. Tapi kita lihat akan itu tidak benar, tidak tahu. Dia mengambil sesuatu barang-barang yang khususkan. Lalu tidak semua tahu, cuma akan dengan Tuhan. Tapi Tuhan sudah mencap orang Israel berubah sendiri. Lalu ayat yang kedua, yang ketiga, Joshua menyuruh orang untuk mengintai. Kenapa? Jeriko sudah dikalahkan. Jeriko sudah dikalahkan, sudah dibakar, sudah dikasih. Ya. Jadi kalau saudara sekarang ke Jeriko di Israel itu, Jeriko itu sekarang bukan bagian dari Israel. Jadi Jeriko sekarang ini adalah Palestina. Sama dengan Bethlehem juga Palestina. Jadi kalau saudara berkesempatan memanjat pohon ara yang mirip dengan yang Sakyus panjang di Jeriko, saudara harus tahu itu bukan Israel sekarang, itu Palestina. Jadi kalau ke sana orang Israel lokal kayak kita bukan begini. Kita lihat di sini bagaimana akan mengambil sesuatu barang-barang yang sebenarnya dikhususkan untuk Tuhan. Dia ambil untuk dunia. Tuhan murka terhadap orang Israel. Murkanya bagaimana? Ayat 2 sampai ayat 5 kita lihat bagaimana Israel kalah melawan Ai. Ada kematian 36 orang yang pada saat mereka dikejar-kejar sehingga bangsa itu menjadi tawar hati. Lihat saudara, sedikit noda merusak adalah kalau ada yang melihara dosa di tengah-tengah kumpulan pemuda remaja. Kalau ada yang melihara dosa di tempat ini, itu mengganggu semuanya. Jujur sampai lalu kedua ketika tadi harus berperang terus berperang. Sementara mama berperang dalam doa. Roh intimidasi, roh jahat, roh penyembah berhala yang coba-coba masuk ke sini, kuasa kegelapan, aku tolak dalam nama Yesus. Sedikit hati menghamirkan seluruh adonan. Dosa akan mengganggu bangsa Israel. Sebab orang-orang lain menewaskan mereka cukup turun dari mereka. Orang-orang dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sewareh dan dipukul kepala mereka. Lalu tawarlah bangsa itu
menyembah berhala, Tuhan tidak biarkan keserakahan, akan serakah. Padahal dalam ayat 1, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Yehuda itu artinya pujian. Mestinya Akan ini penuh dengan pujian. Makanya pada waktu Tuhan mengutus Israel untuk pergi ke tempat, siapa yang berangkat Tuhan? Suruh juga. Siapa? Pujian.